Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Syabab, sehat semuanya syabab? Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga hadirnya kita di majlis ini menjadi sebab Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kita. Allah akan ilhamkan kepada kita ilmu dan pintu-pintu hikmah, sehingga dengan bertambahnya ilmu dan hikmah kita semakin memahami agama ini, kita semakin dekat dengan Allah, kita semakin bersemangat untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita. Ya Allah, jadikan hidup kami hidup yang penuh dengan keberkahan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tadabbur surat Yasin ayat ke-41 sampai ayat 45. Kita akan baca ayatnya terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan bahas tafsirnya. Sudah ada semuanya? Ya, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi
tanda besar, tanda kebesaran Allah. Lahum bagi mereka, termasuk bagi kita, anna hamalna dzurriyyatahum, bahwa kami angkut keturunan mereka fil fulkil mashhun, dalam kapal yang penuh muatan. Wa khalaqna, dan kami telah menciptakan lahum bagi mereka min mislihi, dari sepertinya, ma yarkabun, apa yang mereka kendarai. Berarti selain kapal di lautan itu ada kendaraan-kendaraan lain yang ditunggangi. Apa? Ya, binatang-binatang, ya, kuda, sapi, kerbau, dan yang lain-lain. Wa inna sya' nughriqahum, dan jika kami menghendaki nughriqhum, kami akan tenggelamkan mereka. Fala sarikha lahum, mereka tidak ada penolong. Wala hum yunqadhun, dan mereka tidak akan diselamatkan. Illa rahmatan minna, kecuali rahmat kasih sayang dari kami. Wa mata'an ila hin, untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu. Wa idza qila lahum, dan jika dikatakan kepada mereka, ittaqu, bertakwalah kalian semuanya, ma baina aidikum, akan siksa yang ada di hadapan kalian, wa ma khalfakum, dan apa yang ada di belakang kalian, la'allakum turhamun, agar kalian semuanya mendapatkan rahmat. Wallahu a'lam bissawab. Setelah kemarin kita bahas kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala di alam semesta, langit, matahari, bulan. Matahari dan bulan beredar pada garis edarnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sambungkan ayatnya dengan ayat tentang bahtera di lautan yang mengangkut banyak muatan, yang secara logika sederhana, ya, logika sederhana ini, kapal-kapal di lautan itu kan dari baja yang sangat berat, seharusnya tenggelam, ya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kapal-kapal yang sangat besar itu justru menjadi alat transportasi yang memberikan manfaat yang sangat banyak kepada manusia. Mudah bagi Allah menenggelamkan seluruh kapal yang ada di lautan, betul tidak? Tapi justru kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kapal-kapal tank yang besar itu, ya, kapal-kapal tanker yang besar itu, baja-baja yang sangat berat, tetap ada mengambang di atas air untuk memberikan manfaat kepada manusia. Ini juga ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa, ya. Kalau kemarin kita diarahkan untuk mengkaji ilmu tentang matahari, tentang bumi, perhitungan bulan dan matahari, ya, ilmu astronomi, kemudian yang bersambung pada kehidupan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hari ini kita akan mengkaji ilmu transportasi, ya. Kita akan masuk pada tafsirnya, ya. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa alamatun ukhra, dan tanda yang lain, tanda kemahakuasaan, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain, wadihatun linnasi, sungguh sangat jelas bagi manusia, ala kamali qudratina, untuk menunjukkan kesempurnaan
kekuasaan kami, kemahakuasaan kami, annana hamalna aba'ahum al-aqdamin, kami telah menyelamatkan bapak mereka zaman dahulu, wa hum dzurriyyatu Adam, mereka adalah zuriat Nabi Adam, fi safinati Nuh alaihi salam, pada safinati Nuh, kapalnya Nabi Nuh alaihi salam, allati amarahu Allah an yahmila fiha min kulli zawjayn itsnain, di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Nuh untuk membawa di kapal itu secara berpasang-pasangan. Ya. Diceritakan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, yang menjadi pengikut Nabi Nuh itu hanya beberapa orang saja. Ya. Riwayatnya ada yang belasan, ada yang puluhan. Jadi tidak sampai ratusan. Ini menunjukkan bahwa pengikut Nabi Nuh alaihissalam itu sangat sedikit. Keberhasilan dakwah bukan pada banyak atau sedikitnya, tapi keberhasilan dakwah itu pada proses dakwah itu sendiri. Buktinya mana? 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, ya. Nabi Nuh alaihissalam tidak gusar, tidak putus asa. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ulul azmi minar rasul, salah seorang rasul di antara para nabi dan para rasul yang memiliki azam yang sangat kuat. Ya. Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi kaumnya. Jangankan kaumnya, anaknya sendiri ada yang tidak beriman kepada Nabi Nuh, yaitu Kan'an. Apakah ini aib dalam keluarga? Tidak. Kenapa? Karena proses dakwah sudah dilakukan. Ya. Kita sering mengulang-ulang kata-kata ini. Kejayaan milik Allah, perjuangan milik kita. Dakwah itu kewajiban kita. Adapun hidayah, hak Allah akan diberikan kepada siapa. Maka yang harus kita lakukan adalah dakwahnya, bukan memastikan orang mendapatkan hidayah dari Allah. Kita lanjut lagi. Qala fi tashil wa inna ma khassa dzurriyyatahum bidzikri. Kenapa yang dikhususkan adalah Nabi Nuh alaihissalam dan keturunannya? Li'annahu ablagha fil imtinan alaihim. Karena sangat layak mereka disebutkan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka sangat luar biasa. Ya, antum bayangkan saja seluruh dunia ketika dunia diisi oleh manusia walaupun belum banyak seperti sekarang, ada 7 miliar. Ya mungkin hanya berapa juta, tapi semuanya dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya beberapa orang saja dari mereka. Ini menunjukkan nikmat yang sangat luar biasa. Wa li'anna fihi isyaratun ila hamli aqabihim ila yaumil qiyamah. Wa li'anna fihi, dan pada hal tersebut isyaratun sebagai isyarat ila hamli aqabihim ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan akibat-akibat dari apa yang mereka lakukan sampai nanti hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan amal-amal mereka itu, amal-amal kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, ketika di dunia mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti akhirat ada perhitungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan mengerikan sekali, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lupa atas apa yang pernah dilakukan oleh manusia. Saya ingin mengambil sedikit kajian yang hari ini banyak orang gembar-gemborkan. Banyak orang yang mengatakan Jawa ini, Indonesia ini adalah negeri Atlantis yang hilang, sebagaimana disebutkan oleh Aristoteles. Jika Indonesia disebut dengan Atlantis yang hilang, maka kita harus berpikir
bukan untuk menumbuhkan kebanggaan, oh kita Atlantis yang hilang, oh kita Atlantis yang hilang, bukan begitu. Tapi justru kita harus berpikir, kenapa Allah hilangkan dengan air bah? Jangan-jangan karena kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Allah tenggelamkan. Ini pula yang akan menjadi sunnatullah di dalam menghancurkan satu kaum. Ketika satu kaum sudah banyak yang ingkar kepada Allah, banyak yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka secara sunnatullahnya mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Mudah bagi Allah, di antaranya ditenggelamkan. Ya. Mudah bagi Allah menenggelamkan satu kaum. Jangankan satu kaum, seluruh dunia, sebagaimana pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, mudah bagi Allah. Ya. Maka renungkanlah ini. Kemudian, wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Ay khalaqna lahum min mithli safinati Nuh as-sufun al-azimah allati yarkabunaha wa yablughuna 'alaiha aqsal buldan. Kami pun telah menciptakan seperti bahteranya Nabi Nuh yang sangat besar, yang dinaiki, ya, dijadikan kendaraan, wa yablughuna 'alaiha aqsal buldan, yang dengan kapal-kapal tersebut manusia bisa sampai ke penjuru-penjuru negeri. Wa innama nusibal khalqa ilaihi li'annaha bita'limillahi jalla wa ala lil insan. Hal ini ya dinisbatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan pelajaran kepada manusia. Ini ya, kerennya kalau pesantren bikin kapal, ya. Pesantren punya pabrik kapal, ya. Masya Allah. Kapal MHK 001, kapal MHK 00 berapa? Keren, ya. Masya Allah. Nah, ini ada di dalam Al-Quran untuk mempelajari ini, tapi kita tidak punya apa-apa, ya. Nah, kita harus berpikir lebih sempurna. Berpikir lebih sempurna itu pada 3 ranah. 1, ranah ilahiyah. 2, ranah ilmiah. 3, ranah amaliyah. Ranah ilahiyah rujukannya dari Al-Quran dan Sunnah. Ranah ilmiah teknologinya kita harus punya. Ranah amaliyah produknya harus kita punya. Nah, kita baru pada ranah ilahiyah saja, mengkaji ayat. Pensistikaan ilmunya kita belum punya. Maka oleh karena itu Ustaz sangat mendorong antum, ya, jangan hanya sekadar jadi karyawan pabrik. Ya, jadi karyawan pabrik bagus, tapi kan masih banyak lini-lini kehidupan yang bisa kita masuki. Ya, Ustaz sangat mendorong di antara antum ada yang S1-nya ngambil teknologi perkapalan gitu. Ya, S2-nya sama tentang perkapalan, S3-nya perkapalan, itu bagus sekali. Apalagi kita dekat laut, ya. Dan itu silakan antum kembangkannya. Saya sangat mendorong sekali untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Qala Ibnu Abbas mengatakan hiya al-ibil hiya al-ibilu wasairul markubat. Kalau Ibnu Abbas mengatakan di sini bukan hanya sekadar kapal laut, ya, akan tetapi al-ibil, unta, wasairul markubat, dan semua hewan-hewan tunggangan. Berarti ini kan menunjukkan variasi kendaraan. Kalau sekarang transportasi, ada transportasi darat, ada transportasi laut, bahkan ada transportasi udara, ya. Kedepan yang akan lebih menarik pengembangannya adalah drone khusus untuk manusia. Ya, bagus sekali, ya. Kalau tahun-tahun ini drone untuk pertanian sudah sangat banyak sekali digunakan. Ya,
mungkin ke depan yang akan sangat dibutuhkan tuh bikin drone khusus untuk manusia, biar di jalan raya tidak macet, udah pakai drone aja ya. Jadi drone-nya kecil-kecil aja segini gini jadi drone gitu. Ya, drone-nya bukan drone kecil, bukan drone capung. Kalau drone capung kan biasanya pakai untuk perang sekarang. Nah, bikinnya drone segede gini. Mau kemana Ustaz? Mau ke Bekasi pakai drone, biar nggak macet. Ini teknologi-teknologi ke depan yang bisa diciptakan. Dan kita pun tidak punya ilmunya. Ya, pengembangan teknologi sekarang yang luar biasa ya, Cina, Iran, Rusia, ya Eropa, beberapa negara di Eropa sangat luar biasa. Oleh karena itu orang-orang yang terus-menerus mengembangkan teknologi ya sangat ditakuti oleh Amerika. Nah, kita selalu menjadi objek terus, tidak menjadi subjek. Maka oleh karena itu Ustaz sangat menginginkan santri-santri fokus. Di antara antum ada yang fokus untuk pengembangan teknologi. Gak usah pusing-pusing sekarang untuk memahami teknologi itu banyak tutorial di YouTube. Ya, gak usah pusing. Banyak sekali tutorial yang bisa kita pelajari. Jadi kita tetap ada di pesantren, tapi kita bisa melakukan pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, dan ya mudah-mudahan di antara antum ada yang Allah pilih untuk menjadi ahli teknologi bidang apa itu. Kemudian fahiya fil barri mithla sufun fil bahri. Fahiya yaitu fil barri di daratan, mithla sufun fil bahri seperti kapal di lautan. Ya, ini dunia transportasi. Berarti ini kita sedang berbicara dunia transportasi ya. Wa inna syanughriquhum fala sarikha lahum walau aradna la aghraqnahum fil bahri fala mughitha lahum. Jika kami kehendaki la aghraqnahum fil bahri, kami akan tenggelamkan itu mereka semuanya di lautan. Fala mughitha lahum, dan mereka tidak ada tempat untuk meminta tolong. Ya, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita yang sangat fantastis ya. Ada sebuah kapal pesiar paling besar di dunia ya, yang telah dijamin keamanannya, harga tiketnya paling mahal dan sudah tidak masuk akal, dan dijamin keselamatannya. Ternyata kapal tersebut tenggelam juga. Apa namanya? Kapal di Tasik ya, yang bikin orang Tasik. Kapal Titanic. Kapal itu kapal yang menunjukkan kepomahan, bukan di Tasik ini, bukan. Ya. Kapal Titanic semuanya melihat desa ya. Kapal di Tasik tenggelam juga, dan itu simbol kapal kepomahan yang katanya aman ya, akhirnya Allah tenggelamkan karena kesombongannya. Walaupun sebabnya hanya nabrak batu karang dalam lautan, jadi nggak kelihatan nabrak, akhirnya robek itunya kapal, akhirnya tenggelam. Kemudian wala hum yunqadhun ay wala ahada yastati'a an yanqidhahum minal gharq. Tidak ada seorang pun ya yang bisa menyelamatkan mereka minal gharq, dari tenggelam. Ya, illa rahmatan minna wa mata'an ilahin, ay la yankidhuhum ahadun illa nahnu li ajri rahmatina iyyahum. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka seorang pun kecuali kasih sayang kami iyyahum kepada mereka, wa tamti'ana lahum ila qidai ajalihim, dan sebagai nikmat dari kami ila inqidai ajalihim, sampai kami habiskan masa atau jatah mereka hidup di dunia. Kalau masih ada jatah hidup ya, walaupun dia tenggelam, kapalnya hancur, motornya tabrakan, mobilnya tabrakan, kalau masih ada jatah di dunia diselamatkan oleh Allah. Ya betul nggak?
Kemarin ada salah seorang ustaz di Kadi tabrakan, diseruduk motor, jatuh, kemudian di sampingnya ada trailer. Secara kasat mata harusnya trailer itu melindas salah seorang ustaz di Kadi itu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan. Padahal dekat sekali jaraknya, hanya 10 cm, harusnya sudah melindas, tapi dia ternyata masih hidup. Ya Allah, saya ternyata masih hidup. Ya hanya lecet tangannya saja. Ini kan rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Dan banyak kejadian-kejadian yang seperti ini, ya, tabrakan, jatuh, dan ini itu segala macam. Tapi kalau Allah masih menyayangi mereka, memberikan kesempatan kepada mereka untuk hidup, ya kan hidup saja. Ini gambaran bagi kita semuanya bahwa apa yang terjadi di jagat raya ini semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi kita tidak usah pusing, tidak usah putus asa, tidak usah sombong dengan apa yang sedang kita lakukan. Justru keilmuan yang kita miliki, seluruh produk-produk yang kita buat, itu semuanya harus menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan hal itu semuanya kepada kita, tidak akan pernah terjadi. Tidak akan ada yang mampu menyelamatkan seseorang jika Allah Subhanahu wa ta'ala menenggelamkan seseorang di lautan, atau Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan musibah dia dimanapun. Kita semuanya berlindung kepada Allah dari kepongahan-kepongahan. Kita memohon kepada Allah semoga kita semangat menjadi ahli-ahli ilmu, dan semoga Allah jadikan antum semuanya menjadi orang-orang yang memiliki kefakaran masing-masing untuk memberikan manfaat yang banyak kepada banyak orang. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu a'lam bissawab. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.